Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mufia Putri Ramadhani dengan NIM 141-2021-0164. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang akan saya teliti yang berjudul faktor yang berhubungan dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian komputer di PT Makassar Utene. Dengan outline yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, dan bab 4 metode penelitian. Latar belakang. Selanjutnya, latar belakang. Menurut WHO, berdasarkan laporan dari American Academy of Orthopedic Surgeons, prevalensi carpal tunnel syndrome di Amerika Serikat diperkirakan 1-3 kasus per setiap 1.000 per tahun. Latar belakang, menurut catatan Bureau of Labor Statistics pada tahun 1992, setengah dari semua kasus kumulatif trauma disorder syndrome dengan diagnosis carpal tunnel syndrome sekitar 480.000 kasus. Salah satu dari 3 kondisi tersering pada kelompok kumulatif trauma syndrome. Ekstremitas. CTS memiliki prevalensi 40%, sedangkan kejadian di sekolah finger case 32%. Rumusan masalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan CTS pada pekerja bagian komputer di PT Makassar Utene? Yang kedua, apakah ada hubungan antara riwayat penyakit dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian komputer di PT Makassar Utene? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara posisi tangan saat menggunakan komputer dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian komputer di PT Makassar Utene? Yang keempat, apakah ada hubungan antara gerakan repetitif dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian komputer di PT Makassar Utene? Tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian komputer di Makassar PT Utene. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui hubungan pada masa kerja dengan keluhan CTS di PT Makassar Utene. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat serta dapat menjadi pembanding untuk selanjutnya. Manfaat praktisnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak instansi dan menjadi bahan pelajaran sehingga dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta mencegah kejadian CTS di PT Makassar Utene. Tinjauan pustakanya yang pertama, pengertian CTS, yang kedua, epidemiologi CTS, yang ketiga, gejala CTS, yang keempat, klasifikasi CTS, dan yang kelima, pencegahan CTS. Pengertian CTS. CTS merupakan salah satu penyakit yang dilaporkan oleh tenaga kerja statistik perburuhan di negara maju dan sering dijumpai pada pekerja industri. Yang kedua, epidemiologi CTS. Secara epidemiologis, CTS adalah cedera kerja paling umum yang kedua terbanyak setelah nyeri punggung bawah dan terhitung 90% dari semua kasus entrapment neuropathy. Serta terjadi biasanya 3,8% populasi. Yang ketiga, gejala CTS memiliki gejala seperti kesemutan, kabas, atau mati rasa, serta rasa nyeri pada bagian lengan pertama. Yang keempat, klasifikasi CTS. CTS diklasifikasikan menurut tingkat keparahannya sebagai sangat ringan, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Yang kelima, pencegahan CTS. Pencegahan CTS juga dapat dicegah dengan cara yang berikut. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan, penyampaian informasi atau pesan kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan untuk memberikan atau meningkatkan informasi dan sikap seseorang terhadap kesehatan melalui pembelajaran keterampilan kesehatan. Selanjutnya, kerangka konsep. Keluhan CTS. Yang pertama, masa kerja, riwayat penyakit, posisi tangan saat menggunakan komputer, dan gejala repetitif. Masa kerjanya yaitu dari awal masuk hingga waktu penelitian. Kategori masa kerja akan ditentukan dari hasil data. Yang kedua, riwayat penyakit. Penyakit yang pernah diderita selama hidup atau sedang diderita oleh responden, berupa rheumatoid arthritis atau peradangan sendi. Yang ketiga, posisi tangan saat menggunakan komputer. Posisi tangan saat menggunakan komputer yang dimaksud adalah posisi tangan saat responden berada dalam keadaan garis lurus dengan
jari tengah, tidak miring ataupun mengalami fleksi ketika penggunaan keyboard dan mouse, tidak ada tekanan pada pergelangan tangan. Yang ke selanjutnya gerakan repetitif. Yang dimaksud adalah jumlah gerakan yang sama atau berulang pada tangan maupun pergelangan tangan kanan maupun kiri ketika responden sedang bekerja. Metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu penelitian ini berjeniskan observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di PT Makassar TNE, populasinya seluruh pekerja bagian komputer yang ada di PT Makassar TNE yang berjumlah 35 orang. Sampelnya merupakan seluruh pekerja pada bagian komputer PT Makassar TNE. Pengambilan sampelnya yaitu exhaustive sampling atau total sampling. Teknik pengumpulan data observasi merupakan metode pengambilan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian atau suatu prosedur. Kedua, wawancara. Penelitian ini dilakukan di PT Makassar TNE. Kuesioner. Pada penelitian ini yaitu dilakukan pengumpulan data dilaksanakan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Stopwatch. Stopwatch, alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk gerakan berulang repetitif, waktu yang diperlukan untuk gerakan berulang yaitu 60 detik atau 1 menit. Selanjutnya dokumentasi kegiatan yang akan ditampilkan berupa kegiatan pada saat penelitian yang dilakukan kepada responden. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.